Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW serta Bapak Lurah serta pula jajarannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiah, diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada seluruh jajaran panitia penyelenggara Maulid Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah mudah-mudahan lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah, dan mudah-mudahan niat baiknya semua menjadi amaliyah kebaikan kita di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fadhal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma wa barik alaihi wa ala alihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan ini Allah izinkan kita
mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan tatkala datangnya ajal Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Di malam yang penuh keberkahan ini, izinkan Al-Faqir mengucapkan tahadutsan bi ni'mah dari yang telah ditetapkan oleh Allah kepada Desa Gintung Kerta yang telah masuk di angka 43 tahunnya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah berkahkan kampung ini. Allah jadikan desa yang selalu menularkan kebaikan, menjadi contoh baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi pemberkah bagi seluruh Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Ayuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Saya punya 3 tema. Yang pertama bab tentang syukur. Yang kedua tentang Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga tentang kematian. Yang mana yang mau dibahas? Mati. Paeh. Jawab yang kompak ya. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang pertama aja ya. Jadi 2 temanya kita hilangin. 3-3-nya 3 amplop. Amplop, saya ngomong amplop. La ilaha illallah. Ma'asyal hadirin rahimakumullah. Kalau kita ngebahas tentang syukur, siapa sih manusia yang pandai bersyukur? Siapa yang pandai bersyukur? Maaf, saya bukan nggak bisa berdiri, saya bisa berdiri cuma 20 menit. Saya lagi terapi pinggang saya ada urat syaraf kejepit. Ya, minta maaf, minta ridha. Bukan karena saya suul adab, jangan dibilang saya nggak ada akhlak, tapi memang ini kondisi saya. Kira-kira boleh nggak nih kita ceramah sambil duduk? Harus boleh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya ulang sekali lagi, siapa manusia yang paling pandai bersyukur kepada Allah? Siapa? Nabiuna Muhammad. Kalau kita banyak syukur banyak kufur, tergantung hilal bib. Kalau lagi ada duit lupa syukur, kalau nggak punya duit apa yang mau disyukurin? Kan begitu. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan, memberikan satu peringatan kepada setiap hamba, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Percaya apa enggak? Dengan firman ini percaya apa enggak? Yang pertama, orang yang syukur nikmatnya Allah tambah. Orang yang kufur azab Allah dikatakan sangat amat pedih. Kita tinggal pilih. Kalau kata orang Desa Gintung Kerta, life is choice. Ngerti enggak lu? Ente sarua aing juga. Hidup itu pilihan. Hidup itu Allah kasih 2 jalan buat kita. Ada jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Tergantung bagaimana kita bisa membawa diri kita maunya ke jalan yang mana. Kalau mau lurus nggak ada beloknya kurang asik. Betul nggak? Valentino Rossi kalau lurus terus nggak bakal mau main dia. Harus ada tikungan-tikungan tajam. Betul. Tapi dia akhir dari apa yang dia inginkan, finishnya dapat nomor manusia itu nggak mungkin kita hidup lempeng, nggak mungkin. Pasti ada yang nggak baiknya dulu, akhirnya menjadi. Ada orang yang awalnya baik berakhir, ada apa enggak?
Ini semua pilihan siapa? Keinginan kita apa keinginan Allah? Allah udah ngasih jalan betul sama kita. Kalau kitanya mau, pasti kita ikutin apa yang dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malam apa sekarang nih? Malam apa? Malam Jumat. Ya Allah, Bapak masih di sini aja, Pak. Oh, Ibu dandan udah rapi itu. Dan syukur alhamdulillah di malam Jumat hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam yang salah satu doanya akan dikabulkan oleh Allah malam Jumat. Belum doanya belum. Main amin-amin aja lu. Tak dulu, belum. Ini kalau udah amin kayaknya gue udah suruh pulang ini. Doa malam Jumat, doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah. Maka dari itu Allah kumpulkan kita di dalam taman surganya Allah di hari ini. Tadi ada baca maulid, ada. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ada. Senang dengarnya, bahagia hatinya, utang lupa. Pulang dari sini ingat lagi, saya habis ini mau ngasih amalan pelunas hutang. Mau nggak? Mau nggak? Bayar PA. Lah amalan pelunas hutang apa bayar? Emang apa? Udah hidup syukur aja dulu. Orang yang syukur nikmatnya akan Salat duha nggak? Nggak usah jawab, udah nggak usah. Udah tahu nggak usah begitu. Jawab aja dalam hati. Salat duha nggak kita? Nggak usah dijawab. Oh, saya nanya tadi ya. Salat duha enggak, baca waqiah enggak, salat kalau lagi kepepet, baca Quran cuman Ramadan, itu juga minggu pertama. Salat taraweh 3 hari pertama. Salat tahajud bangun tengah malam bib, tapi cuman pipis doang. Ini manusia yang begini kudu diapain ini? Ini pantas hidup apa pantas paeh? Tapi saya lagi nggak habis pikir, kita syukur nggak pernah nikmat Allah kasih. Orang yang pandai syukur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, tanyakan kepada kekasihku Muhammad, dia ingin menjadi orang yang kaya raja atau mau jadi seorang hamba. Kalau orang gintung kerta ditanya begini, saya udah tahu jawabannya. Mau jadi raja atau mau jadi hamba? Udah tahu saya jawabannya, raja sudah. Tapi Nabi begitu ditanya sama malaikat, jawabannya cuma satu. Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, aku ingin menjadi seorang hamba. Nabi ingin menjadi seorang. Sekarang saya tanya nih ke semua, kita ini hamba Allah apa bukan? Hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Ayo jawab, kata siapa? Kata diri sendiri. Lah kepedean kita mah. Siapa yang dikatakan hamba oleh Allah? Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang. Siapa? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pantas dikata hamba ya Nabi. Model kayak kita nggak pantas dikata. Yang dikatakan hamba, setiap apa yang diwajibkan oleh Allah kita jalankan, yang diharamkan kita tinggalkan. Itulah apa ciri-ciri seorang Kalau kita gimana? Yang halal ditinggalin, yang haram diduluin. Ini bahaya di dalam kehidupan kita. Kenapa? Apa yang kita makan, itulah apa yang akan kita perbuat di dunia ini. Yang kita makan haram, pasti keluarnya akan menjadi. Setiap yang halal akan membawa diri kita menuju jalan yang diibadahi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bab syukur. Nabi satu malam setiap sholat 1000 rakaat. Sholat malamnya Nabi 1000 rakaat. Orang Kerawang, Kelari, nah khususnya ada nggak yang begitu?
Salat malam 1000 rakaat ada. Tentu juga ada kalau ibu-ibu ngelihat suami pengen kawin lagi. Tuh salat tahajudnya, salat 1000 rakaatnya tuh sampai nangis-nangis, mata sampai pada copot. Nabi setiap malam 1000 rakaat. Siti Aisyah tanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuatmu banyak di dalam bilangan salatmu di malam ini? Lalu di dalamnya ada tangisan di dalamnya ya Rasulullah?" Jawaban Nabi cuma satu, "Ya Aisyah, tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?" Nabi yang pegang kunci surga, Nabi yang tidak akan pernah ditempel dosa, hidupnya selalu syukur kepada Allah. Kita yang hidup banyak dosa, amaliyah nggak punya, ibadah kagak, terus tiba-tiba minta, "Ya Allah, banyakin rezeki kami." Betul ya? Minta rezeki banyak. Iya. Buat apa? Buat apa rezeki banyak? Buat apa? Beli mobil, kawin lagi, beli skincare. Betul? Allahumma, di malam doa kita dikabulin, ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah, buka pintu kamar ketiban duit, senang kagak? Senang. Kaget, kena jantung pae. Manfaat rezekinya? Gak bakal manfaat. Mintanya apa? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, juga itu mintanya. Yang kedua minta lagi, "Ya Allah panjangkan umur kami." Mau panjang umur? Mau panjang umur? Yang lain mati, lo sendirian mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, mau? Minta sama Allah apa? "Ya Allah berikan kami panjang di dalam umur dan dalam taat kepadamu." Itu mintanya. Kita kadang salah doa. Yang ketiga, "Ya Allah matikan kami dalam keadaan husnul khatimah dan masukkan kami ke dalam surga." Oi, oi, mau masuk surga? Ngimpi. Salat kagak, ibadah kagak, tiba-tiba masuk surga. Lah emang surga punya ada orang dalamnya kita? Nah sini ada palura bikin KTP bentaran keluar. Nah masuk surga ada orang dalam, la ilaha illallah. Orang mau masuk surga yang pertama bukan ibadahnya doang yang ada, amaliyah di dalam kehidupan juga harus dalam bentuk kebaikan. Minimal senyum. Bu, senyum. Cantik, senyum. Bisa senyum, bisa. Coba senyum. Tuh kan? Bu, ibu, sare, senyum, coba senyum. Ya Allah, rontok hati saya. Allah kasih kesempurnaan buat perempuan, Pak. Kita senyum kagak bakal enak dilihatnya, Pak. Perempuan nyengir nggak ada gigi masih cantik aja dilihatnya. Betul apa enggak? Lah nggak mungkin masa iya perempuan ganteng. Bu, senyum. Senyumnya sama siapa? Suami. Hahaha. Ini lagi diajarin benar. Ibadah kita udah nggak sempurna. Masa iya amaliyah kita nggak punya? Senyum sama suami. Nintar pulang gandengan tangan. Orang mau bilang, lu kayak gajah sirkus, biarin aja. Biarin, pegang aja, pegang. Sediain kopi, senyum. Apalagi campur goyangan, Bu. Tangannya kan ngaduk kopi. Sambil tawarin makan, senyum. Mau tidur, kira-kira bapak digituin senang gak, Pak? Senang bapak. Insya Allah besok paginya ibu pasti dibawa rumah sakit jiwa. Lah hidup gak pernah senyum, tiba-tiba seharian senyum. Amaliyah ringan, tahu gak? Nih maaf ya, amaliyah yang berat ringan perbuatannya, berat nilai pahalanya, senyum. Ini Nabi yang ngomong nih. Amaliyah yang ringan perbuatannya, berat
pahalanya di hadapan Allah senyum. Terutama kepada siapa? Kepada pembenci. Woi, ke pembenci. Kalau sama pembenci senyumin. Oh, ogah Bib. Udah dia tahu benci sama kita, kita senyumin. Itu tuh pahalanya yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah lapangin hati kita ya. Amin ya rabbal. Dapat rezeki banyak alhamdulillah, dapat sedikit alhamdulillah, enggak dapat alhamdulillah, dikasih sakit alhamdulillah, dikasih sehat alhamdulillah. Kenapa hidup kita selalu melah sih ke hadapan Allah? Saya mau tanya, Nabi udah ngajarin belum? Kita kan mau jadi orang kaya kan? Mau nggak jadi orang kaya? Mau hidup berkah nggak? Salat duha udah dijalanin belum? Kita salat duha kagak, larinya ke mbah. Mbah, aing teboga duit. Mbah jawab, sarua aing juga. Lah kalau orang yang mau kaya dia duluan yang kaya, kenapa orang lain yang dibikin kaya? Kan oon. Yang dipanggil mbah siapa? Yang dipanggil tuh apa sih panggilannya? Orang Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang orang oon. Paham ya? Mau rezeki banyak sholat duha, udah hidup syukurin aja. Saya mau tanya, kemarin corona berapa tahun? Setahun yang lalu ya. Corona kan selesai 2021, sekarang masih 2022. Lu betah amat. Coronanya berapa tahun? Dua tahun. Sekarang ke corona baru berapa tahun? Itu maksud saya. Ngajakin gue ribut amat ini orang ya. Setelah ada yang kelaparan. Hah? Ada yang kurang. Hidup semua cukup. Cuman palingan yang dibicarain rezeki aja Bib yang kurang. Betul? Betul nggak? Saya mau tanya, rezeki yang dikurangin, ingat gak puluhan tahun sebelumnya Allah beri kita rezeki bertubi-tubi, kita lupa sama Allah. Ingat gak tuh? Cuman karena corona 2 tahun, la ilaha illallah, kita kayak diangkat tuh ikan di atas ke atas daratan. Itu namanya udah bejingkatan, udah luar biasa. Corona ini ujian buat hamba yang mukmin. Agar apa? Biar mereka tahu betul ternyata sebelum corona jauh lebih nikmat daripada saat adanya corona. Tapi alhamdulillah sampai gini hari kita masih panjang umur. Betul? Alhamdulillah. Ada berapa tahun yang lalu kita masih kumpul sama keluarga, sekarang udah pada nggak ada. Betul? Bukan karena corona, karena memang sudah masanya, waktu yang Allah telah tentukan kembali kepada Allah. Udah hidup kita syukurin aja, insya Allah. Faham sampai sini? Faham sampai sini? Kalau udah paham saya tutup sama doa. Paham belum? Dari tadi saya ngomong paham nggak paham di sini. Yang kedua, kita buka nih bab maulid nih. Ini maulid lagi banyak masalah nih. Ini kalau udah datang bulan maulid nih, yang nggak senang maulid tempel koyok di jidatnya. Saya lagi bingung, Kiai, maafin Kiai, maafin betul-betul. Saya mau tanya, hadirnya di acara maulid gini, ada sunnah nggak di dalamnya? Ada sunnah apa nggak? Ada silaturahmi nggak? Berarti sunnah. Kita lagi ngejalanin sunnah Nabi SAW, betul? Pembacaan rawi. Tadi baca maulid apa? Barzanji. Ada ayat, ada firman Allah di dalamnya. Baca Quran bukan? Dapat pahala. Hitungnya ibadah bukan? Ada yang salah. 2. Yang ketiga, kita datang ke tempat ini dengan penuh harapan mendapatkan ilmu yang manfaat, sehingga kita pulang ilmu kita bisa jalankan di dalam kehidupan. Betul? Sunnah bukan nuntut ilmu? Wajib gak? Berapa pahala sudah? 3. Ada yang salah kita kumpul begini. Kalau yang mau dimasalahin, gak usah dimasalahin. Loh yang pada nongkrong loh, yang pada main gitar, itu mau disalahin, salahin. Tapi bukan begitu caranya. Yang pertama,
kita tahu betul. Kemarin belum lama nih ada yang datang ke rumah saya, Kiai. Habib, bentar lagi mau datang bulan Maulid. Iya, kenapa? Udahlah, nggak usah ada perayaan-perayaan Maulid. Mubazir, buang-buang uang. Oh, ini dijawab emosi apa pakai dalil? Dalil apa emosi? Enakan emosi ya bang ya. Enakan pakai emosi jawabannya. Duit gua, yang capek gua, yang pantat panas gua, yang kegerahan. Kenapa lu yang repot? Betul. Kalau mau jawab pakai dalil, yuk kita bahas. Di dalam hadis qudsi sebelumnya, di dalam rawi ad-diba dijelaskan, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirkan hati kalian wahai orang-orang yang berakal. Syekh Abdurrahman ad-Dibai mengatakan, hadirkan hati kalian wahai orang-orang yang berakal. Kenapa sih yang ditunjuk hati dulu? Perayaan Maulid harus didasari dan disimak dan diyakini dengan iman. Gak bisa kita pakai akal, gak bakal nyambung. Iman tidak boleh kalah dari akal tidak boleh mengakali akal bagaimanapun harus turut serta dengan harus ngikut. Gak boleh enggak. Iman harus ngebawa akal. Gak boleh iman diakal-akalin, gak boleh. Gak boleh. Iman gak boleh kalah. Contoh, air seni, air pipis, najis apa suci? Najis apa suci? Najis. Cara membersihkannya cukup dengan hilang hadas kecilnya, betul ya? Keluar air mani. Air mani suci atau najis? Suci atau najis? Suci. Kalau terkena pakaian, disapu, pakaiannya boleh dipakai lagi enggak? Boleh, tapi pantas apa enggak? Enggak pantas. Paham ya? Yang keluar air mani wajib mandi. Ini yang suci. Yang keluar najis cukup. Masuk akal apa enggak? Gak masuk. Kalau hitung-hitungan akal kagak masuk. Yang najis harusnya mandi. Betul? Yang najis harusnya, yang keluar suci gak usah cukup wudu, gak usah. Orang suci gak batal. Itu kalau simak baik-baik. Ini kita ngaji nih, ini kita ngaji, betul-betul kita ngaji. Iman yang menyatakan bahwa air seni itu najis, cukup dibasuh dengan wudu, selesai. Hadas kecilnya hilang. Air mani begitu keluar wajib mandi besar. Apa sih di dalamnya ini apa? Allah menyatakan sesuatunya pasti tahu betul. Siapa yang diciptakan oleh Allah banyak kelemahannya. Allahumma, kita tukang beser. Paham tukang beser ya? Kencing sehari bisa 7, 5 kali, 8 kali. War masuk, masuk lagi, keluar lagi, masuk terus lagi begitu. Kebayang nggak? Kalau yang keluar pipis harus mandi besar. Kebayang? Keluar gak julung-julung kita. Betul? Tapi kenapa kok yang mandi malah yang keluar yang suci? Karena yang suci ini saat, Pak jawab jujur, saat air mani keluar lemes apa enggak? Kenceng amat lu. Lemes gak? Lemes. Kok yang muda belum pada kawin yang jawab? Lemes ya? Saat lemas, yang tadinya tegang urat. Gue ngomong serius ini. Kan gue lagi bahas ilmu loh. Hahaha. Saatnya tadinya lagi tegang, mau dikendor ini gimana? Mandi. Balikin lagi tuh biar jadi segar. Itu kata iman. Akal harus ikut apa kata
Paham sampai sini? Terus ini ya. Terus. Kalau kita hitung Nabi Maulid, kita harus dengan pakai akal, nggak bakal nyambung. Bu, ibu pernah melahirkan? Pernah kan? Bidannya bidadari apa manusia? Nabi bidannya bidadari, Bu. Cari di sini ada bidan bidadari. Gak bakal ada. Nabi bidannya masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak? Gak masuk akal. Masa iya bidadari yang jadi bidan? Betul. Tapi harus diyakini dengan iman. Kenapa? Karena disitulah Siti Maryam, Siti Aisyah turun menjadi bidadari surganya Allah untuk membantu persalinan ibu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat. Tuh yang kedua. Yang ketiga, saat Nabi terlahir ke dunia dalam keadaan mata tercelak, sudah terkhitan. Masuk akal apa enggak? Emang di dalam perut ada mantri? Masuk akal apa enggak? Gak bakal masuk akal. Tapi harus diyakini dengan saat Nabi terlahir keluar ke dunia, wajah menengadah ke langit, tangan menunjuk ke langit, seraya mengatakan ya hayyu ya qayyum. Ada orang gintung kertak begitu lahir begitu, sebutannya pasti anak ajaib. Betul? Percaya apa enggak? Akal boleh ikut campur. Harus diyakini dengan iman. Nih soal ini kayaknya udah mulai paham nih. Insya Allah paham ya? Paham ya? Berarti perayaan Maulid tidak boleh diterima dengan akal, wajib didasari dengan dalilnya apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Paham ya? Akan datang kepada kalian seorang utusan Allah dari golongan kalian wahai manusia. Nabi manusia bukan? Kita manusia bukan? Ini dijawab lagi sama dia nih. Ini dia Bib. Makanya karena Nabi manusia, kita manusia, gak usahlah kita terlalu mengagung-agungkan, memulia-muliakan lah. Ini dijawab lagi pakai emosi apa pakai dalil? Ya begini gue pengen demen-demen, pengen remek aja mulutnya. Segala nabi lah diajak ngomong aja, ya Allah, gibahin nabi gak kebayang kita. Saat ini orang mengatakan nabi itu manusia biasa. Baik, saya ikut introspeksi dong. Kalau dikatakan nabi itu manusia, betul, nabi manusia. Yang saya mau tanya, kita punya waktu sehari berapa waktu? Berapa jam? Berapa? 24. Nabi punya sama waktunya sama kita, 24. 23 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. 1 jam Nabi pakai makan, tidur, ngobrol, silaturahmi. Masih di dalamnya terhitung ibadah kepada Allah. Jadi 24 jam Nabi diberikan oleh Allah dipakai untuk ibadah kepada Allah. Faham sampai sini? 24 jam Nabi ibadah kita. 23 jam lupa kepada Allah, 1 jam kita lalai kepada Allah. Sama enggak kita sama Nabi? Sama enggak kita sama Nabi? Beda. Perbedaan pertama. Setuju ya? Yang kedua, Nabi SAW seorang manusia yang tidak ada celah, gak ada cacat, sempurna. Wa ma arsalnaka illa rahmatan laqad kana fi rasulillahi huswatun. Itu adanya di dalam Al-Quran apa di buku komik? Berarti yang bicara dalam Al-Quran siapa? Allah yang mengatakan kepada setiap hamba untuk disampaikan kepada setiap hamba, tidak aku ciptakan Muhammad kecuali untuk melepaskan kasih sayang bagi seluruh alam. Tidak ada peringai akhlak yang paling baik kecuali akhlak Nabi Yuna Muhammad. Berarti siapa yang memuliakan Nabi di dalam Al-Quran? Allah. Dia lagi. Perayaan Maulid seperti ini berarti kita mengikuti siapa?
Itu siapa? Tradisi leluhur. Mungkin kita ingatnya begitu. Ternyata bukan, Pak. Di dalam Rawi Ad-Diba, Allah memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril nadi fi sahril mahlukat min ahlil ardi was sama bitahani wal bisyarah fa inna nur al maksun wasir al maknun sallu ala nabi Muhammad. Apa kata Allah? Wahai Jibril, beritahu penghuni langit dan bumi, kabarkan berita gembira. Disimak baik-baik nih. Berikan kabar gembira. Contoh saya atau enggak Pak Lurah lah. Bilang ke masyarakat, wahai masyarakat desa Gintung Kerta, hari ini kita gembira semuanya. Perintah siapa? Pak Lu, kira-kira yang ngasih perintah senang atau sedih? Gembira atau sedih? Pastinya lebih gembira. Begitupun Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk memberitahu penghuni langit dan bumi untuk bergembira bahwa Allah lebih dulu bergembira saat dimana Nabi SAW dilahirkan ke dunia. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad ini sempurna gak nih? Sempurna, beda sama kita. Kita lahir yang suami au di mana? Mertua nengokin kagak, tetangga ingat juga kagak, kan begitu. Kalau Nabi pilihan. Begitu saat Nabi SAW terlahir, nih juga harus didasari dengan iman. Salah satu pembantunya Nabi, pembantunya Abu Lahab waktu itu, memegang bayi Nabi Muhammad SAW. Nabi ini sepakat alim ulama mengatakan bahwa Nabi ini lahir di sepertiga malam. Di sepertiga saat Nabi terlahir, beliau mengatakan, wallahi, dengan dia bersumpah, aku tidak pernah melihat terangnya siang sebagaimana adanya di malam ini. Saat Nabi terlahir, terang benderang malam tersebut, sampai-sampai mereka mengatakan kerajaan yang ada di negeri Syam dapat terlihat oleh pandangan mata telanjang. Percaya apa enggak? Dari dulu sampai sekarang, ini lampu kita matiin semua, gelap apa terang? Dari dulu yang namanya malam itu gak mungkin terang. Tapi kenapa saat Nabi SAW dilahirkan ke dunia? Itu poin pertamanya. Yang keempat, saat Nabi terlahir ke dunia, pilar-pilar kekokohan Persia Romawi dihancurkan oleh Allah. Api Majusi yang biasa jadi disembah, saat malam dilahirkan Nabi dipadamkan oleh Allah. Kenapa? Nabi Allah ini bisa padamin ribuan tahun sebelum Nabi dilahirkan, bisa. Allah bisa memadamkan, menghancurkan pilar-pilar kejayaan Persia Romawi, jin, kerajaan-kerajaan jin dihancurkan, bisa ribuan tahun sebelum dilahirkan Nabi. Tapi kenapa saat Nabi dilahirkan? Karena Allah ta'ziman wa takriman. Karena Allah memuliakan dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Jadi penyelenggaraan maulid kita di malam ini semata kita mengharap karena Allah memuliakan Nabi, karena Allah mengagungkan Nabi, karena kami juga ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Paham sampai sini? Bu, ibu mau dapat kemuliaan, Bu? Mau? Mau enggak? Memang di dunia ini tanpa perempuan bagai taman tak berbunga. Betul ya Pak? Kita hidup sendiri di dunia nggak bisa Pak. Nabi Adam aja nggak bisa. Harus ada Siti Hawa. Saat Nabi Adam membuka mata ada Siti Hawa, main mau ditegrep aja. Kata Allah, tar dulu wahai Adam, ini perempuan ada maharnya nih. Perempuan mahal apa enggak tuh? Mahal apa enggak? Mahal. Perempuan sekarang mahal apa enggak? Harus lebih mahal. Perempuan kalau saya bilang mah tolong ambil ilmunya ilmu duren. Jangan ambil ilmunya mangga, jangan ambil ilmunya jeruk. Ibu kalau mau ke pasar beli jeruk, dipencet dulu enggak Bu? Hah? Kalau yang keras asem. Betul? Gak bakal masuk dong di dalam hitungan kan? Yang dicari yang mana?
Keras enggak, ya empuk lah. Betul ya? Yang kedua, jangan pernah ambil ilmunya mangga. Kita kalau mau beli mangga dicium apa dibejek? Dipencet apa dicium? Cium. Dekat enggak? Dekat enggak? Sampai nempel. Kalau harumnya masuk, manis. Betul? Kalau dicium udah dekat, enggak ada wanginya, asam nih. Betul ya? Akhir zaman perempuan sekarang modelnya kayak jeruk sama mangga. Mau banget dicemek-cemek. Maaf, saya bilang alal hak aja. Tadi saya di lampu merah, tadi saya nginep di hotel situ, apa nama daerahnya? Grand Merak ya? Iya. Tadi saya nginep di daerah hotel situ, ada lampu merah. Saya begitu belok kiri, ya Allah, paha ayam lebih mahal daripada paha perempuan. Jujur. Kok Habib ngelihat lah bagaimana orang pas lagi nengok. Dilihat dosa, nggak dilihat mubadir. Neng. Ini ngapa jadi yang datang ninik-ninik mulu sih? Yang belum nikah banyak? Banyak? Mahal sedikit dong. Masa jadi perempuan? Neng. Senang dikasih bunga, Neng. Senang dikasih bunga. Orang kalau dikasih bunga mas, saya mah tersinggung, Bu. Neng, saya dikasih bunga tersinggung. Yang dikasih bunga orang mati, orang hidup. Secara nggak langsung Neng lagi disumpahin mati. Perempuan tuh harga dirinya mahal dong. Allah udah angkat tuh harkat martabat perempuan. Setinggi-tingginya surga ada di bawah telapak kaki siapa? Ibu seorang laki-laki apa perempuan? Perempuan. Tuh. Seorang kepala negara tanpa ibu negara, pantas apa enggak? Yang namanya perempuan itu ngedampingi dengan penuh kecocokan. Tidak akan terlahir seorang laki-laki yang hebat, tidak akan keluar seorang yang hebat kecuali dari rahim seorang perempuan. Kalah Pak kita malah sama perempuan Pak. Jujur kita kalah. Kita nggak sehebat perempuan Pak. Perempuan hamil 9 bulan gendong arisan ngikut, ke pasar ngikut, tidur celentang ngikut, tengkurap kagak bisa. Betul nggak? Capek Bu, capek. Jadi perempuan hamil capek. Kalau bapak minta anak lagi boleh. Bini siapa tuh? Perasaan umurnya 62. Bu, perempuan tuh hebat loh Bu. Demi Allah Pak, perempuan itu hebat Pak. Setiap negara ada ibu kota, ibu negara. Tiap negara ada ibu kota, nggak ada bapak kota. Betul? 4-0 Pak kita kalah. Kalah kita Pak. Surga ada di bawah telapak kaki seorang perempuan. Berapa kosong? Ada di surga di bawah telapak kaki bapak ada. Berapa kosong? 5-0. Tapi ingat wahai wanita. Ingat wahai perempuan, tatkala kalian dinyatakan oleh seorang laki-laki, saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, keridhaan orang tua kalian pindah kepada seorang suami. Kunci surga seorang perempuan pindah kepada seorang suami. 8-5 Pak kita menang. Nggak terima. Ya enggak kumaha aing bae. Yang ceramah kan laki-laki, harus laki-laki dong yang harus dimenangkan. Coba kalau ustazah Pak yang ceramah, wah laki-laki mah bobrok. Betul nggak Pak? Sekali-sekali Bapak datang pakai cadar, datang itu ustazah dengerin aja, wah gak bener-benernya laki.
Laki-laki itu bisa, bagaimana baik buruknya laki-laki tergantung bagaimana istrinya. Woi, lu kan gua. Betul kan Pak? Istri yang soleha nggak mungkin menjadikan seorang suami yang jauh dari Allah, nggak mungkin. Jadi perempuan jangan banyak nuntut, kalau dituntut puyeng. Ayo, betul apa enggak? Saya jujur, saya mau tanya sekarang sama ibu bapak. Pak, bapak kasih nafkah seorang istri ngasih? Dikasih nggak Pak nafkahnya? Diterima sama ibu? Beli make up? Beli? Kapan dipakainya? Hah? Tadi acara. Tidur nggak pernah dandan emang? Gak pernah? Gak pernah Pak? Ya Allah Pak, ya Allah. Tuker sama mangkok Pak. Mangkok lebih manfaat, pagi bisa jadi sop, malam bisa jadi kobokan. Betul apa enggak? Bu, dandan Bu, dandan. Laki-laki itu syahwatnya di mata Bu. Banyak terjadinya suami istri yang suami selingkuh, bukan selingkuh. Suami nyari yang lain, yang demplon, semok. Ngelihat elu tuh senep. Haho. Betul kan Pak? Karena syahwatnya laki-laki adanya di mata. Kalau perempuan syahwatnya di telinga. Karena kalau perempuan, bapak jajal, kalau bapak nggak percaya, nih pulang, bapak sambil jalan, yang besok aku transfer ya. Wow, cium tangan bolak-balik. Makasih ayang, makasih. Bu, ibu, ini kan ibu bidadari surganya Allah ini, tapi bohong. Bu, tahu nggak Bu? Belum, enggak aja. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, wahai para istri, jadilah kalian pelacur suami kalian. Pelakor. Nih Pak, tenang Pak, gue belain lo Pak, gue belain lo. Nih maaf. Tadi ada yang dengar Kak, pelakor katanya. Yang salah bukan perempuannya, bini pertamanya. Lah maaf. Nih, tadi dulu jangan ditepokin tangan, gue bukan burung dara. Dengerin dulu nih, yang salah bukan laki-lakinya. Kalau seorang perempuan ngejalanin hadis Nabi, jadilah kalian pelacur suami kalian, insya Allah laki-laki nggak akan pernah menoleh ke perempuan lain. Bu, tahu pelacur? Kenapa sih Nabi sebutnya sampai ke pelacur? Kenapa? Apa sih yang dijual pelacur Bu? Terasi, pelanggan tetap. Yang dijual pelacur apa? Bukan kemaksiatannya, perhatian. Yang dijual pelacur cuma perhatian. Kalau laki-laki lewat tempat pelacuran, tuh perempuan pakaiannya seksi betul. Pakai tali satu, pakai rok mini, dipanggil ayang sini. Habis itu digandeng. Ayang mau duduk di mana? Mau di sofa atau di bar? Di sofa aja. Duduk yang. Mau di sofa atau mau saya pangku? Perhatian yang dijual. Mau minum kopi, mau minum yang dingin apa mau minum yang panas? Atau yang panas dingin? Nyalain korek, panggil waiters. Sini, bikinin minum. Mau yang dingin ya, bikin yang dingin. Sambil gelendotan di tangan laki. Kerja di mana yang? Lelah nggak kerjaan hari ini?
Habib kok tahu? Katanya. Salah ngeluarin ilmu gua. Kejebak sendiri gua. Terusin kan nih. Kain sampai naik. Yang dijual apa? Perhatian. Seandainya seorang istri perhatian kepada suami, insya Allah suami nggak akan pernah mandang laki perempuan lain. Contoh nih bu, contoh nih bu. Lah yang ceramah kan laki. Saya ngomong begini karena saya cinta dengan wanita. Ibu saya seorang wanita, istri saya seorang wanita. Kalau laki gue homo. Lah betul kan? Kita nyelamatin wanita. Pak, maaf pak, laki-laki paling banyak di neraka, paling banyak di sorga. Jujur, sorga neraka pak? Sorga laki-laki mah. Paling banyak di neraka laki apa perempuan? Ini hadis Nabi nggak bisa disalahin loh. Nabi yang ngomong saat aku Isra wal Mi'raj terlihat di dalam neraka yang paling banyaknya perempuan isinya. Tuh. Serem. Yang ngomong perempuan siapa? Nabi, orang Nabi yang lihat sih. Ada yang makan tangannya sendiri. Ada yang ngebongkar isi perutnya sendiri. Ada yang lidahnya ditarik lalu digunting, tarik lagi, gunting sendiri terus menerus sampai yaumil qiyamah. Yang paling banyak apa? Perempuan yang dandan bukan untuk suaminya. Gue tutup doa aja dah. Gue ngeri dijegat pulangnya. Bu, saya ngomong begini biar rumah tangga ibu tuh rukun, sakinah mawaddah warahmah. Coba kalau ibu nggak percaya, jajal ini malam ibu sampai di rumah, ibu bersih mandi, pakai bedak, nggak usah pakai bedak deh, lipstik aja sampai muter. Besok sore suami pulang kerja, ibu udah dandan, udah diriap, rambutnya dikibas. Saat suami datang tuh assalamualaikum ayang. Terserah mau keluar kecoa kayak kutu kayak terserah, yang penting niat baiknya dulu. Bu, laki-laki ngelihat perempuan istri kita dandan rapi cantik, lelahnya taruh di pagar rumah bu, capeknya nggak bakal dibawa masuk ke dalam rumah. Kenapa? Pandangan matanya sudah bikin sejuk hatinya. Hahaha. Kalau ini ibu jalanin, insya Allah nggak akan suami ibu ngerongrong nikah 2, 3, 4. Saya mau tanya, emang kenapa sih bu suami nggak boleh nikah lagi? Kenapa sih? Kenapa? Cintanya takut dibagi? Itu seton. Seton ngebisikin, padahal mah istri pertama yang membawa, ya Allah, yang bawa nih calon buat suaminya, sorga tempatnya itu. Istriku juga lagi nonton ini. Untung saya pulangnya tanggal 3. Aman udah masih. Aman dah. Salat siapa yang perintahin? Puasa siapa yang perintahin bu? Pergi haji, bayar zakat, siapa yang perintahin? Nikah 2, 3, 4 siapa yang ngebolehin? Habib Rifki. Di dalam surat An-Nisa ada nggak suami boleh nikah 2, 3, 4? Boleh nggak pak? Boleh nggak? Alasan ibu nggak memperbolehkan apa? Emang ibu jauh lebih mulia dari Allah?
Amplop jangan ditutup dulu dong. Bu, saya mau tanya, ibu kalau ke pasar nyari kelapa tua, kelapa muda? Mungkin ibu nyari kelapa muda. Kelapa tuh, kenapa yang dicari kelapa tua? Santannya loba Habib, seer, betul ya? Santannya banyak, begitu juga laki-laki makin tua santannya makin banyak. Kenapa laki-laki boleh nikah 2, 3, 4? Karena perempuan ada masa expired. Lah, perempuan ada menopause nggak? Ada masanya nggak? Udah nggak bisa produksi. Makanya harus ada ban serep. Demi Allah saya baru pernah dengar lah perempuan menopause nggak bakal bisa menopause kalau diservis. Ini perempuan build up nih. Luar biasa. Bu, tapi kan Allah baik. Di dalam ayat selanjutnya, jika satu dia mendapatkan yang baik, yang soleh, cukup sah. Lu jangan marah-marah dulu ke gua. Sabar dulu. Ngomel aja lu. Ini lagi disadarin dulu biar ibunya tahu diri. Paham? Paham? Yang namanya perempuan itu ada masa, Bu. Ada masa. Kalau yang namanya mau sakinah mawaddah warahmah, ikutin dong keinginan suami. Apa kata suami? Iya. Jangan pernah jawab enggak. Iya. Ada di sini suaminya yang galak. Segalak Firaun kah? Ada yang lebih dari Firaun? Ada, bahaya juga ya. Kalau gitu jangan dikubur dah tuh bang. Di mumi. Bu, istri Firaun siapa namanya bu? Siti Asia. Jadi bidadari surganya Allah. Buah apa? Kesabaran ngadepin suami. Kerawang kelari. Ya Allah panas kan bukan main setengah hari ya. Kalau suami emosian wajar. Kopi mana kopi? Sah? Mau masuk surga enggak? Sabar. Pergi kerja, cium tangan sama suami bu. Tetap ibu harus dalam keadaan senang dan buka hati yang lebar. Cium tangan suami fi amanillah yang lama lo udah ketelatan gua. Apa? Mau masuk surga enggak? Kudu sah. Pulang kerja hujan gede di luar blok. Motor masuk ke dalam rumah, masuk ke keramik. Ibu ambil kain pel. Jangan ngomel, jangan digebuk. Sambil pel. Ayang, emang di luar hujan? Mata lo buta. Kudu sah. Jaminannya apa? Surga. Harus sah. Suami mandi, ibu manasin tuh sayur. Sayur lagi dipanasin, belum selesai dipanasin, suami udah mandi, udah rapi, keluar buka tudung saji, nggak ada nasi acak. Gebrak lagi meja, mana ini makan malamnya? Mau jadi penghuni surga mau? Bawain tuh ser asem sop panas-panas ya. Jangan diguyur, jangan. Taruh di atas sendokin tuh suami. Sabar kenapa yang ini kan dipanasin dulu biar ayang makannya enak. Bisa nggak dengan bahasa baik? Bisa. Sambil disendokin nasinya. Nih jangan makan dulu sebelum suami makan. Nih istri sekarang mah kelewatan. Yang ke pasar siapa? Yang ke pasar siapa?
Yang masak, yang makan. Akhir zaman. Kalau lagi ada suami, jangan makan dulu, panggil suami, yuk yang kita makan yuk, sendokin nasinya. Lauknya deketin, mau yang mana yang? Ntar gue yang nyendok sendiri. Oke? Apa bu? Jangan bilang-bilang bapak kalau saya ngajarin ya. Oh bapaknya ya. Selesai makan, ibu kan bikinin kopi tuh. Kasih kopi, bapak ambil duduk di depan sambil smoking. Betul nggak? Ibu ngilangin lelah, ambil remote nonton sinetron. Betul? Lagi seru-serunya suami masuk. Lu berita dong, berita. Biar nggak jadi perang dunia di rumah, harus ada yang gayutan tuh di pundaknya bapak. Ayang, dari pagi kenapa sih marah-marah mulu? Ayang kalau ada masalah coba cerita sama aku, mungkin aku bisa ngedengernya aja kali. Lu sok tahu lu. Masuk deh bu ke kamar dah daripada perang. Masuk. Ambil sapu lidi, kibrasin tempat tidur tuh. Bacain sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jannati. Kibrasin tempat tidur. Agar apa? Kalau 1 jam tuh kasur kita nggak tidurin, jin pada tidur di situ tuh. Ya, jadi kalau mau tidur kibrasin dulu tuh. Kibrasin dulu. Kalau seandainya tidur tanpa dikibrasin dulu, berarti ibu bapak tidur bareng jin. Jika yang namanya suami istri dia tidur bersama, paham ya maksud saya? Jika dia tidur bersama, maka sama seperti mereka itu ditunggangi jin dalam keadaannya. Ya, lagi dikibas-kibas, suami masuk lagi. Lama aku ngantuk. Ibu udah pada cerdas, pokoknya harus tidur nih samping bapak kan. Jangan pernah ngebelakangin bu. Ya, kalau mau ngebelakangin suami izin. Kalau lagi tidur ngebelakangin suami wajib. Yang aku madep kanan dulu ya, atau yang aku madep kiri dulu ya. Ngomong. Emang kenapa? Kalau kagak tuh bisa bahaya bu. Itu ada tanda-tanda seorang istri yang tidak beradab. Tidak turun dari kasur mau masuk kamar mandi mesti izin sama suami. Bib, suami tidur, ngomong aja dalam hati, yang aku pipis dulu ya. Malaikat kan ada, ini malaikat. Paham ya? Paham ya? Begitu ibu lagi mau tidur nih, baru ngoroknya luar biasa. Jangan dicubit. Dari tadi pagi lo bikin gue ganyang aja lo. Pelan, usap dadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu jalan ke dapur, ambil tali rapiah, jirat leher bapak. Enggak begitu, enggak, jangan. Sedesa akhirnya begitu kan bahaya. Yang korban pertama, itu kenapa ibu joget-joget bu? Ada kecoa, ada cicak. Apa? Alah segala kodok. Lah, ibu pada bangun semua no. Lagi siapa sih yang merah kodok di sini? La ilaha illallah ya Rahman. Terus nih, terus. Kenapa sih orang lihat jam doang gua? Sampai jam 3 setuju? Setuju? Sanggup? Gue enggak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau di dalam rumah tangga kita saling memberi, saling menerima, insya Allah aman rumah tangga kita. Ikutin sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Tiap maulid kita selalu dengar kiai nyampein ya,
ujung-ujungnya apa? Nyuruh kita bertakwa kepada Allah. Nyuruh kita ikutin sunnah-sunnah Nabi. Kan begitu. Di dalam rumah tangga ada sunnah. Banyak sunnah-sunnah di dalam rumah tangga. Romantis dalam rumah tangga. Boleh. Jangan masih pacaran. Ayang. Abi. Umi. Ayah. Bunda. Bari pacaran ayah, abi, umi, ayah, bunda, entah begitu putus jadi janda. Jangan, nggak boleh, mahal dikit jadi perempuan mahal. Jangan mau kalau ada laki-laki yang datang yang I love you, maaf, saya nggak butuh I love you, saya butuhnya gobil tuh. Entu baru perempuan. Love you, iya ya, I love you tuh. Gue pengen takol aja perempuan begitu tuh. Paham ya? Paham ya, ibu bapak dijaga ya anak-anaknya ya, dijaga anak-anaknya ya. Yang terakhir dari saya, yang terakhir betul-betul, tolong hormati orang tua kita. Ini di akhir zaman udah betul-betul, ini di media sosial udah kelakuan udah kayak binatang anak udah. La ilaha illallah, sama orang tua kelewatannya luar biasa. Saya ada satu kisah ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Kita ini kan pengen apa-apa sama orang tua nih kayaknya maksa bukan main, betul? Punya adat banting pintu begini, nangis urak-urakan. Jangan pernah diturutin pak, jangan pernah diturutin. Kalau ada anak yang begini nih jangan diturutin. Kenapa? Gedenya pasti bakal bikin susah. Ada satu kisah, seorang anak hidupnya dia nggak mampu. Temennya kaya raya bilang, mau duit nggak? Mau. Mau emas gak? Mau. Bawa jantung ibu lo kemari. Bawa jantung, bawa hati ibu lo. Gak banyak ngomong nih anak. Datang ke ibunya, dibelah dadanya, dituncap hatinya, diambil hatinya. Mau dibawa ke temennya, terdengar suara bisikan dari hati ibu yang ada di tangan. Nak, perlahan nanti engkau jatuh. Hati ibu berbisik, udah mati dibunuh, hati pakai ngomong. Nah, jangan terburu-buru, perlahan nanti engkau jatuh. Subhanallah, lagi jalan jatuh. Hatinya pun ikut jatuh, hati ibunya cukup ikut jatuh. Terdengar lagi bisikan, "Nak, engkau tak apa-apa." Hati seorang ibu masih tetap bertanya, "Nak, kau gak apa-apa." Padahal itu ibu sudah dibunuh sama anaknya. Berlinang air mata seorang anak, hilang. Kita punya keramat, Pak, maaf, jujur Pak, kedudukan kita sama ibu gak ada apa-apanya Pak. Gak ada apa-apanya. Kita punya tenaga kuat, tapi jujur Pak, ibu, surganya seorang laki-laki tetap ada pada ibunya. Hati-hati sama orang tua, jangan main-main sama orang tua. Wallahi kita nih kalau udah nyakitin hati orang tua, ya Allah, jangankan masuk surga, cium bau surga nggak akan pernah kita. Hidup kita mau sukses orang tua, hidup kita mau berkah orang tua, hidup kita mau mapan orang tua. Gak akan pernah kita hidup dengan keberkahan tanpa campur tangan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan pulang dari sini kita makin cinta sama orang tua kita. Yang masih punya orang tua, cium tangannya, ya, ambil tangannya, peluk, cium kakinya, siram kakinya, minum air cucian kakinya. Ini yang akan bisa menerangkan hati kita nanti di yaumil qiyamah, insya. Ayo masyaallah hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan di malam ini doa kita dikabul oleh Allah. Kita dikumpulkan oleh Allah dan kita semua kita kembalikan kepada Allah. Kita di malam ini kita menyebut nama Allah, kita mengagungkan nama Allah, kita memuliakan nama Allah. Insya Allah malam ini sebagaimana taubat kita terakhir di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha faqulu jami'an ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah.
Oh ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah, oh ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengarkan panggilan kami para pendosa ini ya Allah. Dengarkan panggilan kami para ahli maksiat ini ya Allah. Banyak dosa yang telah kami lakukan di dunia ini, banyak kekhilafan yang kami lakukan di dalam dunia ini. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Rabbi. Wahai Rabbi, pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Jangan Kau pandang kami dengan kehinaan. Sadar diri ini banyak tenggelam di dalam kemaksiatan, banyak tenggelam di dalam dosa ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Wahai Rabbi, begitu mulianya nama-Mu ya Rabb, betapa agungnya nama-Mu ya Allah, betapa sucinya nama-Mu ya Allah, sehingga lisan kami yang penuh dengan dosa ini tidak lagi sanggup menyebut nama-Mu ya Allah. Sebesar apa lisan kami dalam dosa, wahai Rabbi, ampuni kami ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang-Mu ya Rabb. Wahai Rabbi, jadikan malam ini malam taubat terakhir kami di dalam kehidupan kami. Sadar diri ini banyak melupakan-Mu ya Allah. Sadar diri ini banyak lalai kepada-Mu ya Allah. Bukankah Kau yang mengizinkan kami duduk di dalam majlis yang mulia ini? Wahai Rabbi, bukankah Kau yang menuntun kami untuk duduknya kami di dalam tempat yang penuh keberkahan ini? Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Rabbi. Wahai Rabbi, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Angkat derajat kedua orang tua kami ya Allah. Bahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Dan izinkan kami membahagiakan kedua orang tua kami ya Rabb, untuk membawa mereka melaksanakan haji dan umrah dan berziarah ke makam Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kepada siapa kami memohon, kepada siapa kami meminta selain kepada-Mu ya Allah? Ampuni dosa kedua orang tua kami. Jangan Kau tempel dosa kepada kedua orang tua kami karena perbuatan kami di dunia ini ya Allah. Wahai Rabbi, ampuni dosa terhadap ayah dan ibunda kami. Banyak perbuatan dosa kami terhadap ayahanda kami. Kami tidak pernah menganggap jeripaya pengorbanan ayahanda kami. Dari pagi sampai malam, hujan kehujanan, panas kepanasan, mencari rezeki yang halal untuk menafkahi kami. Tidak jarang kami mencaci, memaki, menghina ayahanda kami. Ampuni kami ya Allah, maafkan kami ya Rabb. Begitu pula kepada ibunda kami. Kami tidak pernah menghargai pengorbanan ibunda kami saat kami dilahirkan ke dunia ini. Antara hidup dan mati kami diperjuangkan ya Allah. Jika harus memilih ibunda kami yang mati atau kami yang mati, mesti ibunda kami akan mengatakan, ya Allah, ambil nyawaku, jangan Kau ambil nyawa anakku. Besar pengorbanan ibunda kami ya Allah. Tidak jarang lisan ini mencaci, memaki, menghina ibunda kami. Tidak jarang kami menganggap ibunda kami adalah budak bagi kami. Ampuni kami ya Allah.
Ampuni kami ya Rabb. Bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, lapangkan kubur mereka ya Allah. Jadikan kubur mereka raudhah min riyadhil jannah. Ya Allah, terangkan di malam ini dengan rahmat darimu. Terangkan ya Allah kuburnya dengan rahmat darimu. Wahai Rabbi, wahai Rabbi, jangan kau biarkan mereka kesendiriannya di alam kubur. Kirimkan malaikatmu untuk menemaninya sampai datangnya yaumil qiyamah. Wahai Rabbi, izinkan kami sebagai anak yang taat, anak yang berbakti, menjadi anak yang saleh-salehah, sehingga kami dapat membawa kedua orang tua kami sampai masuknya ke dalam syurga-Mu ya Allah. Izinkan kami menggenggam tangan kedua orang tua kami saat melintasi sirat, agar mereka tidak tergelincir masuknya ke dalam neraka Jahannam. Ya Allah, izinkan kami membawa kedua orang tua kami sampai masuknya ke dalam syurga, memperkenalkan kepada Sayyidina Muhammad. Bukan karena kesenangan semata kami ingin masuk ke dalam syurga-Mu ya Rabb, melainkan karena ada manusia yang mencintai kami, melainkan karena ada manusia yang namanya berdampingan dengan nama-Mu ya Allah, melainkan karena ada manusia yang merindukan kami dan kami pun merindukannya. Masukkan kami ke dalam syurga-Mu bersama Sayyidina Muhammad. Cukup di dunia ini kau pisahkan kami ya Allah, jangan kau pisahkan kami kelak di yaumil qiyamah. Jangan kau butakan mata ini untuk memandang keindahan wajah Sayyidina Muhammad. Izinkan tangan yang penuh dengan dosa ini untuk menggenggam tangan Sayyidina Muhammad, untuk mencium tangan Rasulullah. Wahai Rabbi, izinkan lisan yang penuh dengan dosa ini untuk meminum daripada telaga Al-Kautsar melalui tangan Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat dan salam kami kepada Rasulullah. Wahai Rabbi, berkahi desa kami ini ya Rabb. Angkat bala dan musibah dari desa kami ini ya Allah. Berikan keberkahan datangnya daripada desa kami ini ya Allah. Berikanlah kami setiap bentuk kebaikan-kebaikan dengan pahala yang berlimpah kepada kami ya Rabb. Wahai Rabbi, Engkau titipkan tempat ini kepada kami. Izinkan kami untuk selalu dapat merawat titipan darimu ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini, yang kami kurang di dalam rezeki, buka pintu rezeki kami yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Allah, bagi kami yang hadir di dalam tempat ini maupun dimanapun kami berada, yang kami dalam keadaan sakit, angkat penyakit kami ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, agar kami dapat terus taat ibadah kepadamu ya Allah. Ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali. Wahai Engkau yang maha raja, Engkau yang maha mengetahui apa yang kami inginkan dan apa yang ada di dalam hati kami ini ya Rabb. Al-Fatihah bil qabul wa tamam al-nusul wa ila hadratir rasul bisirri al-Fatihah. Al-maghdubi alaihim waladhdallin. Amin amin amin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Besok kita datangnya hari Jumat, betul ya? Besok hari Jumat saya mau ngasih ijazah baca Ya Ghani Ya Mughni. Ya Ghani Ya Mughni dibaca 40 kali. Setiap 10 kali Ya Ghani Ya Mughni baca Aghnini. Ya Ghani Ya Mughni, 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 Aghnini. Ya Ghani Ya Mughni, Ya Ghani Ya Mughni. Setiap 10 baca Aghnini. Aghnini. Ya, Aghnini. Pakai ghaf. Pakai ya, ghain. Ya, Aghnini. Jadi Ya Ghani Ya Mughni dibaca berapa kali? 40. Aghnininya berapa kali? 4 kali. Ya, dibacanya kapan? Saat khatib duduk sebelum khutbah kedua.
duduk sebelum khutbah kedua. Insya Allah Allah berkahkan rezeki kita yang melimpah, yang tidak akan pernah terhenti, sebagaimana air zam-zam yang keluar dari zaman Nabi Allah Ismail sampai detik ini. Amin ya Rabbal. Sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka zikir tersebut kami ijazahkan pula kepada antum semua. Ya, diamalin. Besok Bib, yang perempuan bagaimana? Yang perempuan kan nggak salat Jumat, dengerin. Saat khatib pertama turun, baca. Kalau terdengar, kalau nggak terdengar, lihat kira-kira waktunya kapan saat khatib duduk, 12.15 atau 12.20. Dengar, simak. Kalau emang udah jam 12.20 berarti baca itu, ya, dibaca. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan rezeki kita yang nggak disangka-sangka, Allah datangkan rezekinya. Amin ya Rabbal. Saya mau ngajak baca salawat, boleh? Bacanya tapi yang keras ya. Mintanya kita sama Allah berkah di bulan Maulid ini, Allah pandang kita dengan penuh kelembutan, Allah pandang kita dengan penuh kasih sayang. Keluar dari tempat ini Allah berikan kita taufik dan hidayah. Amin ya Rabbal. Dan kita minta sama Allah, mudah-mudahan jika ada orang yang ingin berbuat zalim kepada kita, Allah hancurkan mereka dengan kezalimannya. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma li ala Sayyidina Muhammad wa ashini al-zalimin bil-zalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى. Kurang keras semua sama-sama. Sallallahu ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين مولاي صل وسلم اشفع لنا يا رسول الله لك على الشافع حبيبك انظر إلينا إلى الرحمة. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك بك خير خلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى
sama Allah. Berkah bulan Maulid. Ya Rabbi bil baligh waghfir lana ya wasi'al karami ya Allahumma ja'alna minhum marhamat tafarqan ba'da tafarqan maksumma wa lana masakin bil mahrum Allahumma a'udhu sultana dari al-ahsan kita karami ya Rabbi bil mus baligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع baca semua sama-sama الكرم Maulaya salli wa sallim دائما أبدا ala habib ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وعمتنا في طريقتهم والمعافة من الفتن يا البألوي شفاعة يا البألوي شفاعة يا البألوي شفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا كريم واعف عنا رحيم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لأبه يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحت في السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله رب kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.